sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Anggi pimpin doanya, Nak. Pimpin doa kita, Nak. Sebelum belajar kita berdoa
kita sebagai warga sekolah harus menjaga keaslian sekolah dan kebersihan lingkungan sekolah. Tasya masih ingat kan keyakinan kelas kita? Ingat Bu, disiplin, mandiri, dan bergotong royong. Nah, orang yang dikatakan disiplin, mandiri, dan bergotong royong itu orang yang seperti apa, Nah? Disiplin, taat pada aturan sekolah dan sekolah Bu. Mandiri, mau melakukan tugas tanpa disuruh, dan ikut bergotong royong bersama dengan teman-teman. Nah, berarti Tasya sudah ingat kan, Nak? Sekarang, apa yang akan Tasya lakukan untuk memperbaiki kesalahan Tasya? Tasya akan melaksanakan keyakinan kelas, kemudian setiap kegiatan Jumat bersih, Tasya akan ucapkan bersama-sama dengan teman-teman bersihkan lingkungan sekolah. Oke, baiklah, Nak. Ibu menghargai usaha yang Tasya lakukan. Ibu akan melihat perkembangan Tasya saat mengikuti kegiatan Jumat bersih berikutnya. Sosialisasi budaya positif UPT SDN 106168 Desa Deli Tua. Selamat siang Bapak Ibu, terkhusus Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati dan rekan-rekan kerja semuanya. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya berbagi pengalaman yang saya peroleh di modul 1 dari pendidikan guru penggerak dan semoga membawa manfaat bagi kita semua. Adapun topik pembahasan kita hari ini tentang budaya positif yang bertemakan ramah lingkungan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu sejak lahir sudah membawa bakatnya masing-masing, namun diperlukan lingkungan yang mampu memperjelas garis samar-samar bakat anak tersebut. Untuk itu, kita sebagai pendidik memiliki peran sebagai penuntun dan fasilitator sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru itu adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan kata lain, pendidik harus mampu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai nilai dan peran dari guru penggerak. Adapun Bapak Ibu, nilai dan peran dari guru penggerak itu yaitu memiliki sikap mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpusat pada murid. Maksudnya di situ kita sebagai pendidik harus menumbuhkan sikap untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan perubahan sehingga tercipta kolaborasi antar warga sekolah dalam mencapai kondisi lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, dengan adanya kondisi lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga tercipta pelajar Pancasila dan merdeka belajar sesuai pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Selain itu, kita sebagai pendidik harus mampu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tujuannya agar kebutuhan dasar anak didik dapat terpenuhi. Adapun kebutuhan dasar dari anak didik itu yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kebutuhan pengakuan kemampuan dan kesenangan. Untuk mencapai kebutuhan dasar tadi, marilah kita membuat keyakinan kelas. Nah, kita dapat membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Dengan membuat kesepakatan kelas tersebut, siswa memiliki rasa tanggung jawab dan mandiri karena dilibatkan secara aktif dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing. Selain itu, kita pendidik juga memiliki 5 posisi kontrol dalam mendidik dan membimbing serta menuntun peserta didik. Adapun kelima posisi kontrol seorang guru adalah sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tersebut, pendidik kita sebagai guru diharapkan mampu melaksanakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Adapun segitiga restitusi yang diharapkan dilakukan pendidik adalah sebagai teman, pemantau, hingga akhirnya menjadi manajer. Sehingga dengan demikian murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi kita sebagai pendidik mampu menciptakan suasana bagi murid itu yang aman, nyaman, dan tenang. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing, yang mana isinya itu nanti kita ambil pendapat dari anak murid kita berdasarkan persetujuan mereka, kesepakatan bersama-sama, dan akan dilaksanakan di kelas. Hal itu sangat membantu membuat anak didik merasa aman, nyaman, dan tenang saat mengikuti pembelajaran. Kemudian di dalam menghadapi masalah murid, kita sebagai pendidik bisa bersikap sebagai manajer. Sebagai manajer itu saat murid bermasalah kita tidak langsung menghukum. Selama ini kan kita menghukum. Selain itu, selain menghukum, kita memberikan seperti membuat mereka merasa takut. Tapi kita harus bertindak sebagai manajer dengan cara kita tanyakan dulu apa penyebab dari masalah itu. Kita mendekati si siswa, kemudian kita ajak siswa untuk bersama-sama menemukan solusi dari masalah tersebut. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, dari sosialisasi budaya positif ini, besar harapan saya kita dapat bersama-sama menerapkannya di lingkungan sekolah kita ini, karena jika memang dapat mampu tercipta budaya positif, si anak yang kita bimbing juga dapat mengikuti pembelajaran dengan aman, nyaman, tentram, dan tenang, sehingga si anak dapat menikmati pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu merdeka belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan waktunya dalam sosialisasi di siang hari ini. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Salam sehat untuk kita semuanya. Saya belajar dengan guru dan teman-teman sangat menyenangkan. Semakin mudah memahami pembelajaran. Semakin mudah. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Tegar. Oke anak-anak Ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di hari berikutnya ya.